tanggal 3 Januari tahun 2026 menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah politik global modern. Dunia dikejutkan oleh pernyataan resmi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengumumkan bahwa pasukan militer AS telah melakukan operasi di Venezuela dan berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan pidana yang selama ini sudah disiapkan oleh otoritas Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari perang melawan narkotika dan apa yang ia sebut sebagai narkoterorisme, serta mengklaim bahwa langkah ini diperlukan demi keamanan nasional Amerika Serikat. Namun, sejak detik pertama pengumuman itu disampaikan, satu pertanyaan besar langsung muncul di benak banyak orang di seluruh dunia. Apakah tindakan ini legal menurut hukum internasional, atau justru merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan hukum global? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami bagaimana hukum internasional bekerja dan apa prinsip dasarnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia sepakat membangun sebuah sistem hukum internasional yang bertujuan mencegah negara-negara menggunakan kekuatan militer secara sembarangan. Prinsip paling mendasar dari sistem ini adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara. Setiap negara diakui memiliki wilayah, pemerintahan, dan hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh aturan yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain, kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas. Dalam kerangka hukum internasional, penggunaan kekuatan militer hanya dianggap sah jika memenuhi salah satu dari dua kondisi utama. Pertama, jika sebuah negara bertindak untuk membela diri dari serangan bersenjata yang nyata dan langsung. Kedua, jika tindakan militer tersebut mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Di luar dua kondisi ini, penggunaan kekuatan militer lintas negara hampir selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam kasus Venezuela, pemerintah Amerika Serikat tidak pernah menyatakan bahwa negara tersebut melakukan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat. Tuduhan yang dilayangkan kepada Nicolás Maduro berkaitan dengan narkotika dan kejahatan terorganisir lintas negara, bukan serangan militer. Dalam hukum internasional, tuduhan kriminal seberat apapun tidak secara otomatis memberikan hak kepada sebuah negara untuk mengirim pasukan militernya ke wilayah negara lain dan menangkap kepala negara yang sedang berkuasa. Dengan kata lain, alasan yang dikemukakan oleh Trump tidak memenuhi kriteria pertahanan diri sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Selain itu, tidak ada mandat dari Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan operasi militer di Venezuela. Tanpa mandat tersebut, tindakan militer Amerika secara hukum berdiri di wilayah abu-abu yang sangat tipis. Dan menurut banyak ahli, sudah melewati batas yang diperbolehkan. Ini menjadi semakin problematik karena yang ditangkap bukan warga sipil biasa atau tersangka kriminal non-negara, melainkan seorang presiden yang masih menjabat. Disinilah prinsip lain dalam hukum internasional menjadi relevan, yaitu kekebalan kepala negara. Secara umum, kepala negara yang sedang menjabat memiliki perlindungan khusus dari penangkapan oleh negara lain. Prinsip ini dibuat bukan untuk melindungi individu tertentu, tetapi untuk menjaga stabilitas hubungan antar negara. Jika setiap negara merasa berhak menangkap pemimpin negara lain berdasarkan hukum domestiknya sendiri, maka sistem internasional akan berubah menjadi arena kekuatan semata, bukan hukum. Dalam praktik hukum internasional, jika seorang pemimpin negara dituduh melakukan kejahatan serius, mekanisme yang digunakan biasanya adalah melalui pengadilan internasional atau melalui proses ekstradisi yang melibatkan persetujuan negara yang bersangkutan. Proses ini memang lambat dan sering kali frustratif. Tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk menjaga prinsip kedaulatan dan mencegah konflik berskala besar. Penangkapan paksa menggunakan kekuatan militer jelas berada di luar mekanisme tersebut. Pemerintahan Trump mencoba membingkai operasi ini sebagai bentuk penegakan hukum, bukan sebagai tindakan perang atau invasi. Namun, klaim ini sulit dipertahankan ketika yang digunakan adalah pasukan militer lengkap dengan operasi bersenjata di wilayah negara lain. Dalam hukum internasional, yang dilihat bukan hanya niat atau label yang diberikan, tetapi fakta di lapangan. Ketika sebuah negara mengirim militer ke negara lain tanpa izin dan tanpa mandat internasional, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai penggunaan kekuatan, terlepas dari narasi yang menyertainya. Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, tindakan ini juga memicu perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa presiden memiliki kewenangan luas untuk melindungi keamanan nasional dan menindak ancaman lintas negara. Namun, pihak lain menilai bahwa penggunaan militer di luar negeri tanpa persetujuan Kongres melampaui batas kekuasaan eksekutif. Perdebatan ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam sistem hukum Amerika, legalitas tindakan tersebut tidak sepenuhnya jelas
dan masih diperdebatkan. Namun penting untuk dicatat bahwa perdebatan hukum domestik, Amerika Serikat tidak serta-merta menentukan legalitas tindakan tersebut di mata hukum internasional. Sebuah tindakan bisa saja dianggap sah menurut hukum domestik suatu negara, tetapi tetap melanggar hukum internasional. Dalam kasus ini, mayoritas pakar hukum internasional menilai bahwa penangkapan Maduro merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan. Reaksi dunia internasional pun mencerminkan kegelisahan tersebut. Banyak negara menyampaikan keprihatinan dan kecaman, meskipun sebagian besar memilih bahasa yang sangat diplomatis. Ini bukan karena mereka tidak melihat masalahnya, tetapi karena realitas politik global membuat negara-negara berhitung dengan sangat hati-hati ketika berhadapan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Sistem hukum internasional tidak memiliki aparat penegak hukum global yang bisa secara otomatis menghukum negara yang melanggar. Penegakan hukum internasional sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan dan kemauan politik. Inilah titik di mana banyak orang mulai bertanya, jika tindakan ini dianggap melanggar hukum internasional, mengapa tidak ada konsekuensi nyata yang langsung terjadi? Jawabannya terletak pada struktur sistem internasional itu sendiri. Amerika Serikat adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Artinya, setiap upaya untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan bisa diblokir oleh Amerika Serikat. Selain itu, pengadilan internasional pun memiliki keterbatasan yurisdiksi dan sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggotanya. Situasi ini menciptakan paradoks besar dalam hukum internasional. Aturan dibuat untuk semua, tetapi penegakannya tidak selalu setara. Negara-negara kecil seringkali harus tunduk pada aturan dengan konsekuensi nyata, sementara negara besar memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas. Kasus Trump dan Maduro menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional diuji ketika berhadapan dengan kekuatan politik dan militer yang besar. Yang membuat kasus ini semakin penting, bukan hanya soal legal atau ilegalnya satu tindakan, tetapi preseden yang ditimbulkannya. Jika tindakan seperti ini dibiarkan tanpa konsekuensi yang berarti, maka pesan yang dikirim ke dunia adalah bahwa kekuatan bisa mengalahkan hukum. Negara-negara lain bisa saja menggunakan logika yang sama di masa depan untuk membenarkan tindakan serupa terhadap musuh atau rival mereka. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menggerus fondasi hukum internasional yang selama puluhan tahun dibangun untuk mencegah konflik bersenjata besar. Ketika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah tindakan Trump menangkap Maduro itu legal atau melanggar hukum internasional? Jawaban yang paling jujur dan berbasis pada prinsip hukum adalah bahwa tindakan tersebut sangat sulit dibenarkan secara hukum internasional. Tidak ada mandat internasional, tidak ada dasar pertahanan diri yang sah, dan ada pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan serta kekebalan kepala negara. Bahwa tindakan itu mungkin tidak langsung berujung pada sanksi atau hukuman nyata terhadap Amerika Serikat adalah persoalan lain yang berkaitan dengan politik kekuasaan, bukan dengan legalitas. Kasus ini mengingatkan kita bahwa hukum internasional bukanlah sistem yang sempurna. Ia bergantung pada kesediaan negara-negara untuk menghormatinya. Ketika negara kuat memilih untuk melanggarnya, hukum tersebut tidak serta-merta runtuh, tetapi menjadi rapuh. Dan disitulah letak bahaya terbesarnya. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu pemimpin atau satu negara, melainkan kepercayaan dunia terhadap aturan bersama yang selama ini menjaga agar konflik global tidak kembali ke hukum rimba. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini penting untuk dipahami lebih dalam, bukan cuma dari sisi politik, tapi juga dari sudut pandang hukum dan dampaknya ke dunia global, jangan lupa subscribe channel Manisit. Di sini, kita bahas isu-isu besar dunia dengan sudut pandang yang jernih, tenang, dan berbasis analisis, bukan sekadar opini. Karena di era sekarang, memahami apa yang terjadi di balik berita sama pentingnya dengan membaca judulnya saja. Sekarang, giliran kamu. Menurut kamu, apakah tindakan Amerika Serikat menangkap Nicolás Maduro bisa dibenarkan demi keamanan global, atau justru berbahaya karena merusak hukum internasional? Dan kalau negara kuat boleh bertindak seperti ini, apa dampaknya bagi negara-negara yang lebih kecil ke depannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi dengan kepala dingin, saling menghargai, dan berbasis argumen. Sampai jumpa di pembahasan Manisit berikutnya.